Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudari, Penginjil Matius yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita Yesus yang memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan orang-orang Farisi yang berusaha menjebak dia. Pertanyaan itu memang sebuah pertanyaan problematis ya, yang kalau tidak dimengerti dengan baik, orang yang ditanya berada dalam situasi dilematis ya. Tetapi Yesus yang mengetahui pertanyaan orang-orang tadi memberikan suatu jawaban, semacam jawaban netral gitu ya. Dan bahkan itu jawaban itu meskipun netral menjatuhkan lawannya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pada masa itu membayar pajak itu sebenarnya suatu kewajiban ya bagi setiap anggota masyarakat. Dengan demikian itu merupakan sesuatu yang berlaku secara universal ya, berlaku umum gitu. Dengan demikian, kalau ada orang yang berusaha untuk memprovokasi rakyat tertentu dengan mengungkapkan suatu argumentasi tidak membayar pajak pada Kaisar, maka orang itu tentu akan dipersalahkan, disidangkan, dan dihukum tentunya. Dan hal ini pun kita bisa mengerti arah pertanyaan dari orang-orang Farisi tadi, atau murid-murid mereka dan orang Herodian itu ya, bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak pada Kaisar atau tidak. Kalau Yesus menjawab tidak boleh, maka Yesus akan dipersalahkan sebagai seorang pemberontak atau provokator yang berusaha untuk menyebarkan konsep-konsep yang melawan Kaisar dengan argumentasi untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Jadi dia dipersalahkan dengan pernyataan itu dan memprovokasi rakyat. Bisa dihukum ya. Kalau Yesus menjawab ya, masyarakat atau orang-orang tadi, orang-orang Yahudi itu mempunyai keinginan untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Mungkin terlalu tinggi standarnya atau bagaimana ya. Atau mungkin dikatakan ya tidak mesti wajib membayar gitu. Atau paling tidak orang-orang Yahudi itu sebenarnya punya konsep ya, ngapain kita membayar pajak pada bangsa asing ya, negara asing ya, yang menjajah kita gitu. Ya memang ada keinginan dari mereka untuk tidak membayar pajak, tapi ya mau bagaimana lagi, mereka berada di bawah kekuasaan kekaisaran pada waktu itu ya. Dan menarik, Yesus memberikan sebuah jawaban yang netral dan menjatuhkan lawan.
berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dengan demikian, Yesus menghargai negaranya. Yesus mengharapkan masyarakatnya melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negaranya. Negara menjamin fasilitas, ya, menjamin keamanan, menjamin ketentraman, ya, keteraturan, dan kewajiban dari masyarakat adalah membayar pajak itu, ya, agar sekiranya operasional dari negara itu bisa berjalan dengan baik. Lalu jawaban kedua dari Yesus adalah berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya di sini Yesus menegaskan bahwa, ya, kalau kamu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai warga negara, itu juga yang kamu lakukan atau sebagai ungkapan terima kasih kamu atau kesadaran kamu, di mana Allah memang juga memerintahkan untuk kita setia kepada negara. Itu Allah menghendaki kita setia kepada negara tempat kita hidup, ya, tempat kita menjalankan kehidupan yang menjamin negara yang menjamin kehidupan kita. Ya, dengan demikian di sini, ya, tidak ada kontradiktif, ya, antara negara dengan posisi Allah. Jadi umat beragama di sini, ya, mendukung gereja, mendukung negaranya, ya, dengan membayar pajak, gitu, ya. Umat beriman, orang beragama tidak terpisahkan dari negara. Dia menjadi bagian dari negara. Dengan demikian, apa yang menjadi kebijakan negara itulah yang dilaksanakan oleh warga negaranya, yang adalah juga orang-orang yang beragama. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-79, negara Republik Indonesia. Jadi negara kita ini sudah berdiri selama 79 tahun atau merdeka sudah 79 tahun. Kalau kita berpatokan pada atau berlandaskan pada jawaban Yesus tadi, di sini kita diajak, ya, untuk menghormati negara kita, menghargai negara kita, bertanggung jawab terhadap negara kita. Salah satu jalannya adalah membayar pajak, tetapi sekaligus, ya, mengembangkan talenta-talenta kita, potensi-potensi kita sebagai anak bangsa, agar negara kita tercinta ini di usia yang ke-79 ini terus maju ke depan, ya, terus mengalami bisa diakui oleh dunia. Tetapi sekaligus di sini kita sebagai anak bangsa berjalan dalam pemikiran-pemikiran rasional, ya, baik terhadap sesama, alam lingkungan ini, ya, maupun hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan tentu kita juga di dalam warga negara ini berada dalam situasi atau eksistensi kita sebagai warga negara berada dalam keberagaman. Menghargai keberagaman itu salah satu poin penting agar negara kita ini tetap utuh, ya, dan keberagaman itulah kekayaan yang kita miliki. Dan kita sebagai orang yang beragama, latar belakang beragama yang merupakan salah satu poin penting dari keberagaman itu, bagian dari negara. Dengan demikian kita dalam agama-agama kita mempunyai kewajiban atau perintah, ya, paling tidak itu untuk menghargai negara kita, mendukung negara kita dengan cara kita masing-masing, ya, dengan yang merupakan ekspresi dari ajaran iman kita masing-masing. Kalau kita orang Kristen Katolik, Yesus sendiri mengajarkan tadi ini, lakukanlah kewajibanmu sebagai warga negara. Inilah perintah Allah juga. Dengan demikian, kamu orang beragama mempunyai tanggung jawab terhadap negaramu. Berjuanglah bersama negaramu agar bisa maju. Berjuanglah bersama negaramu menjaga keutuhannya. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, di mana isinya adalah keberagaman. Paling tidak pesannya seperti itu. Dan juga tadi kalau berlandaskan pada Yesus mengatakan kewajiban membayar pajak juga itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudari, kita sebagai warga rakyat Indonesia bergembira bersama dengan ulang tahun yang ke-79 dari negara tercinta ini. Tapi sekaligus menjadi momen refleksi kita, evaluasi diri, ya, sejauh mana kita sudah berkontribusi untuk negara tercinta ini, sumbangsi-sumbangsi yang kita berikan seperti apa. Sumbangsi-sumbangsi yang baik, yang positif terus dikembangkan, tapi yang belum diperbaiki agar sekiranya masa-masa ke depan
kita semakin baik dan semakin bisa berkancah di dunia internasional ya, untuk membangun keadilan yang universal, membangun bumi yang indah ini ya, membangun hal-hal yang baik. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.